Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan materi mata kuliah psikologi tasawuf. Kali ini membahas tentang psikologi sufi Rasulullah. Hal yang dicatat bahwa kepribadian Rasulullah dibentuk bukan hanya pengetahuan yang Allah ilhamkan melalui wahyu-wahyu, akan tetapi juga kalbu dari sosok beliau, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi semesta alam. Baik, mari kita lihat sosok kepribadian Rasulullah. Kelemah lembutan Rasulullah dibuktikan dengan keberadaan para sahabat yang selalu berada di sekelilingnya dan mereka merasa nyaman bersama beliau dan tidak jemu atau bosan mendengarkan sabda-sabda beliau. Semua menyukai kehangatannya dan sebagaimana firman-Nya, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhimu. Hal ini mengandung makna bahwa Muhammad bukanlah orang yang memiliki hati keras. Hal ini bisa dipahami dari kata law yang diterjemahkan seandainya. Sesungguhnya perangaimu, wahai Muhammad, adalah perangai yang sangat luhur. Engkau tidak bersikap keras, tidak juga berlaku kasar. Engkau pemaaf dan bersedia mendengarkan saran dari orang lain. Itu semua disebabkan karena rahmat Allah kepadamu yang terus mendidikmu, sehingga semua faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian disingkirkannya. Selanjutnya kita lihat peta perjalanan sufi Rasulullah. Yang pertama adalah kita melihat kehidupan keseharian yang penuh dengan nuansa moral dan ucapan Rasulullah merupakan salah satu sumber tasawuf. Kedua, dimulai sebelum beliau menerima wahyu, beliau setiap bulan Ramadan mengasingkan diri di Gua Hira, menjauhi keramaian hidup, kemewahan, makan berlebihan yang membuat hatinya menjadi jernih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah Rasulullah bahwa setelah Rasulullah bermimpi dalam tidurnya, beliau bermimpi seperti terbitnya subuh. Ia menjadi sering menyendiri di Gua Hira dalam beberapa malam. Ia hanya kembali mengambil sedikit bekal dari Khadijah sebagai Rasul menerima wahyu. Nah, dalam prosesnya kita bisa melihat dari 3 hal di atas. Yang pertama adalah proses kesufian Rasulullah ketika beliau menerima wahyu. Yang kedua ketika beliau berhalwat di Gua Hira. Dan yang ketiga ketika setelah menerima wahyu. Setelah Rasulullah menerima wahyu, ini menjadi makna rohaniyah yang sangat hebat untuk para sufi. Beliau selalu mewajibkan diri tetap dalam keadaan sederhana, banyak beribadah dan tahajud hingga diturunkannya ayat dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Meski dalam Al-Quran kesederhanaan dan ketidakinginan dunia bukanlah semacam kewajiban agama, Rasul ingin menjadi suri toladan yang berkepribadian tidak kenal lemah terhadap harta dunia. Ibadah, sikap malu, kasih sayang, kerendah hatian, dermawan, kebijaksanaan hingga setiap perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat menjadi tolak ukur yang sempurna bagi para sufi. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai psikologis dari kesufian Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya bahwa barang siapa mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal Tuhannya. Secara historis dalam tasawuf ada 5 nilai yang terkandung dari kehidupan sufi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah adalah sebagai sumber landasan. Yang pertama, ketaatan, ketekunan dan kekhusyuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad yang luhur dan agung. Yang ketiga, kesederhanaan Nabi Muhammad dalam kehidupan. Keempat, kecintaan dan penghargaan Nabi Muhammad kepada ilmu. Dan yang kelima adalah tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap tugas kerasulannya kepada keluarga dan kepada umat manusia. Ada beberapa manfaat yang bisa kita petik dari nilai kesufian Rasulullah, yaitu Rasulullah menjadi panutan kepribadian yang bersih dan suci serta bijaksana. Penuh manfaat bagi orang lain, Rasulullah memberikan aura positif dan menjadi suri tauladan pada umatnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mengimplementasikan dari kesufian Rasulullah dalam pengembangan psikologi, bahwa ajaran tasawuf menunjukkan kepribadian Rasulullah menjadi tolak ukur pengembangan psikologi Islam dalam akhlak maupun moralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf tidak hanya digunakan sebagai kesalehan individu, melainkan dapat dijadikan dasar kesalehan sosial. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.